ceritanya panjang mas. Tapi memang terus terang ini jujur ya, awalnya memang bucin. Karena budak cinta. Ini pulang atau tetap di Amerika ya mas? Waktu itu saya bingung ya, baru 2 tahun di Amerika, nanggung. Menjadi koresponden Tempo ya? Ya. Itu meliput ketika World Trade Center runtuh itu. Betul. Itu pengalamannya seperti apa itu? Iya ya, itu pengalaman yang cukup dramatis dan bagi saya cukup penting ya. Acaranya dikempeskan, dimodifikasi jadi acara live talk show yang namanya Warung VW, setengah jam. Itu yang jadi unik apa itu? Waktu itu kita seling dengan Boso Jawa mas. Oh itu yang jadi unik. Jadi 2 tahun terakhir ini saya punya video podcast. Oh pribadi ini ya? Bukan, sama VW juga. VW juga. Namanya Ketika Hidup Diperjuangkan. Oh oke. Platform kita YouTube itu lumayan sudah menarik. Jadi kita mewawancarai orang-orang Indonesia di sana. Yeah. Tidak yang harus berhasil dalam arti prosesnya yang penting ya. Tidak harus yang menjadi pemimpin perusahaan. Biasanya kita kan memprofilin seperti itu. Ini kita prosesnya. Bahkan kalau kamu gagal pun nggak masalah lah ya. Jadi itu proses-prosesnya yang penting ya. Menyampaikan aspirasinya seperti apa? Bebas mas. Jadi kayak misalkan gendera Amerika digambari apa aja boleh. Boleh itu. Buat katok juga boleh itu. Buat celana dalam pun boleh itu mas. Kebebasan mas di sana itu mas ya. Kebebasan. Bebas sampai mau ngomong apapun. Jadi namanya seorang pejabat publik di sana itu menjadi sasaran fair, sasaran yang boleh dan sah untuk menjadi tempat untuk kritik sekeras apapun ya. Kenapa orang pengen ke Amerika? Karena ada American Dream. Jadi kamu dari latar belakang apapun, kalau kamu bekerja keras, kamu membanting tulang, pokoknya mau menabung, mau ini, kamu akan berhasil. Jadi tidak semua imigran Indonesia di sana itu hidupnya seperti bergelimpangan dolar ya. Amerika yang memberikan, menambah wawasan saya, menambah perspektif baru, bagaimana saya melihat orang yang lain, bangsa lain, yang warna kulit lain. Jadi saya akan kembali ke Indonesia, mas. Halo semuanya, bacain.id kedatangan tamu istimewa ini, Mas Supriyono. Mungkin teman-teman kalau sering nonton TV di salah satu televisi lokal itu, mungkin lebih mengenal sebagai Cak Supri ya. Iya. Ya, beliau ini sudah berapa puluh tahun mas di Amerika? Belum lama mas. Belum lama. 26 tahun. Nah, Cak Supri ini 26 tahun menjadi jurnalis media di Amerika. Dan rutin ya, setahun sekali pulang pasti ya? Iya, selama 15 tahun ini rutin lah. Awal-awalnya waktu di Amerika kan ya 2 tahun belum bisa pulang, kemudian 3 tahun baru bisa pulang. Setelah itu relatif rutin mas, karena keluarga masih di kampung di sana. Karena tadi kita sempat berbincang-bincang, Mas Supri cerita baru reunian SD. Saya sendiri juga heran, kok UNSing sih kenal ya? Saya sendiri aja udah lupa ya, apa teman-teman SD. Itu apa Mas Supri? Cak Supri apa Mas Supri? Terserah sampean. Cak Supri, yang beda itu apa sekarang dengan dulu? Di kampung atau di mana? Di kampung, di Indonesia secara umum, sekarang dan dulu itu apa? Ada yang sama, ada yang beda mas. Tapi memang kalau saya lihat yang beda misalnya ya, memang kalau dari segi penampakan fisik misalnya ya, 20 tahun yang lalu itu misalkan di kampung saya mas ya. Kampungnya di mana mas? Di Karangtalun, di Keras itu mas. Karangtalun Sekar, Keras ya? Keras itu. Itu masih banyak rumah yang bambu misalkan mas. Oh iya. Yang punya mobil mungkin satu kampung satu ya. Nah saya sekarang di RT saya aja yang punya mobil banyak mas. Jadi dari segitu ya, dari segitu saya pikir ada perbedaan. Kemudian juga kalau yang tetap juga banyak mas kampung di sini ya. Itu yang membuat saya rindu ya, suasana kampung di sini, hubungan-hubungan kemanusiaan, hubungan-hubungan sosial itu masih terpelihara mas.
Itu yang buat saya senang, waktu reuni SD itu saya juga kaget. Sudah 44 tahun nggak ketemu, Mas. Iya. 44 ketemu tahun. itu kemarin. Awalnya mungkin yang datang 10 itu udah bagus. Iya. Yang datang 25, Mas. Itu hampir lebih dari mayoritas teman SD saya datang, dan mereka waktu juga, kenapa kita selama ini nggak ketemu ya? Padahal ketemu ini kan enak ya, Mas. Iya. Jadi itulah apa ya, hubungan-hubungan sosial meskipun digerus oleh modernisasi dengan jalan aspal, dengan media sosial, tapi karakter masyarakat kita saya pikir masih, Mas ya. Seneng nongkrong. Kan di Amerika nongkrong di jalan kan jarang, Mas. Iya. Nongkrongnya kan di bar kan, Mas ya. Iya. Kan pernah ke sana juga kan? Iya. Iya, sekedar informasi, saya sendiri sebenarnya juga pernah tinggal dan bekerja di Amerika, teman-teman. Cuma 4 tahun sih, nggak sekerasan Kak Supri ini gitu ya, sampai 20 sekian tahun gitu ya. Apa sih yang menjadi menjadi alasan itu kenapa seorang anak desa itu kok akhirnya sampai ke Amerika itu itu ceritanya panjang, Mas. Tapi memang terus terang ini jujur ya, awalnya memang bucin. Karena budak cinta, Mas. Karena emang saya kesana dulu memang misinya itu ya. Jadi saya kawin dengan orang Amerika. Kemudian saya tidak ada rencana emang kesana juga. Tidak ada rencana. Suatu saat tinggal di Amerika. Kemudian terus akhirnya kita sepakat untuk saya di Jakarta. Kemudian saya pindah ke New York ya. Kemudian ya perkawinan antar lintas budaya, lintas ras itu emang nggak gampang. Kemudian nggak berhasil. Kemudian ini pulang atau tetap di Amerika ya, Mas? Waktu itu saya bingung ya, baru 2 tahun di Amerika, nanggung ini. Ya udahlah, saya terusin misalkan sampai 5 tahun lah untuk mendapatkan pengalaman yang lebih komplit, yang lebih otentik Amerika seperti apa ya, pengalaman sosial, pengalaman profesional, dan pengalaman-pengalaman lain. Tapi akhirnya kok terusan sampai 26 tahun, Mas, itu juga terasa cepat sekali. Tapi ya mungkin ada juga yang memang saya mungkin bisa aja mengambil keputusan, sudah balik ke Indonesia, tapi memang mungkin saya juga nggak berani melakukan itu, atau mungkin juga karena memang di sana saya merasa nyaman, gitu aja sih, Mas. Terus kenapa kok jurnalis, Mas? Nah itu memang background saya dulu kan dari sekolah kuliah di FISIP ya, sama sampean juga di Jogja ya. Saya juga nggak dulu mikir saya juga mungkin jadi pegawai negeri gitu kan. Terus keluarga saya pun juga, kok kamu jadi wartawan sih? Itu apa? Kan? Profesi apa? Nggak ada yang pernah keluarga besar kami yang menjadi profesi sebagai wartawan. Terus ya udahlah, saya mungkin pengen mencoba lah, teman-teman kebetulan ada yang sudah dulu menjadi wartawan gitu ya. 1 bulan, 2 bulan nggak betah di Jogja, gampang. Jogja kan nyaman, Mas ya. Iya, benar. Santai. Di Jakarta harus mengejar sumber, harus gini. Waduh, ini kan nggak cocok dengan saya. Ini profesi ini harus ngejar-ngejar orang, naik orang yang sedang kesusahan, saya harus tanyain hal yang mungkin nggak sensitif. Ketemu politisi, kayaknya kok ini, aduh. Tapi setelah setahun merasa kok ini cukup menantang profesi ini, Mas. Disitulah saya kemudian, dan ini secara ideal juga, wah ini profesi wartawan yang menjadi profesi atau sebuah lembaga juga ya, bagian dari sebuah institusi yang mungkin bisa menjadi bentuk sebagai kontrol publik terhadap kekuasaan pemerintah gitu ya. Waktu itu loh, Mas, idealis lah ya, Mas. Jadi itulah. Saya dengar nih pernah cerita juga ya Cak Supri kapan itu ini pernah menjadi koresponden Tempo ya. Ya. Itu meliput ketika World Trade Center runtuh itu. Betul. Itu pengalamannya seperti apa itu? Ya itu pengalaman yang cukup dramatis dan bagi saya cukup penting ya. Waktu itu kebetulan setelah saya di New York, saya menjadi koresponden lepas majalah Tempo, Mas ya. Majalah Tempo ya. Kemudian kebetulan ada peristiwa 9/11, serangan teror yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York ya. Kemudian waktu itu Tempo memang membuat laporan utama 3 kali nggak salah, Mas. Nah waktu itu kebetulan saya emang nggak kira-kira dari
kejadiannya di Manhattan, saya sekitar di Queen itu ya mungkin 7 kilo nggak salah Mas ya. Ya udah, saya diperintahkan dari Jakarta untuk melakukan reportase Mas. Saya mewawancari orang-orang Indonesia yang waktu itu kebetulan tinggal di dekatnya gedung World Trade Center dan dia selamat. Kemudian juga mewawancari beberapa keluarga korban. Kemudian saya di luar sebagai profesi juga merasakan sebagai manusia bagaimana suasana batin warga Amerika, warga New York terutama ya, yang terguncang dengan peristiwa itu. Kemudian juga pro kontra, setelah itu ada diskusi tentang, wah ini nanti Amerika kok diserang seperti ini, apa ya? Mereka mencoba mencari sebabnya apa ya, yang sampai sekarang pun mungkin mereka masih belum tahu ya, masih persis kenapa diserang misalnya gitu kan. Jadi itu saya pikir sebuah penggalan karir jurnalistik yang meskipun singkat, tapi bagi saya mungkin cukup menarik sih Mas. Itu kayak blessing in disguise juga. Iya. Nah, waktu itu. Jadi saya cukup memberikan laporan yang cukup banyak karena memang kebetulan saya di sana, nggak ada koresponden Tempo nggak mengirim wartawan ke sana waktu itu ya. Ini kalau Cak Supri lebih percaya teori konspirasi atau kenyataannya? Nah itu boleh-boleh sah-sah saja ya. Dan kalau nggak salah di Amerika pun kalau nggak salah ya, 15% orang Amerika percaya dengan teori konspirasi itu bahwa itu adalah insider job ya. Oke. Tapi kan dari berbagai fakta, kemudian dari komisi yang dibentuk pun itu kan memang ya seperti yang dikatakan selama ini ya, disimpulkan bahwa itu adalah sebuah teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda, apalagi kan juga Osama sudah mengakui juga ya. Jadi, tapi namanya teori konspirasi itu kan kadang-kadang kan orang bilang pasti ada sedikit faktanya ya, atau kadang orang terus bilang, nah, ada yang bilang mungkin orang yang berpikir malas lah, orang yang percaya teori konspirasi gitu ya. Tapi bahwa konspirasi itu ada ya, emang ada sih, kan ada kan. Dalam dunia politik kan ada Mas, konspirasi ya. Emang gue ngopi dulu. Wah. Ini teh, kopi ya? Iya. Ini teman-teman, ini kopi dari Baca Ini Kopi ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mampir ke Baca Ini, sekarang ada, kita buka warung kopinya. Nah, kita bisa ngobrol, sharing, diskusi sambil ngopi. Ini Kediri, kopi Kediri, bukan? Katanya nanam sendiri. Nanam sendiri, wah. Tapi petaninya yang nanam sendiri. Bukan Baca Ininya. Iya. Yang aneh kan Amerika kalau kopi Mas. Kenapa? Nggak punya pohon kopi. Tapi perusahaan kopi terbesar di dunia di Amerika, aneh kan. Ada di Hawaii, ada satu lah sedikit ya. Iya. Oke, nanti kita sampai ke situ. Nah, kita ngobrol pelan-pelan dulu. Nah, waktu 9/11 itu masih kontributor Tempo ya? Kontributor lepas Tempo ya, kontributor lah ya. Nah, setelah itu yang sampai sekian puluh tahun itu Cak Supri berkarir di media apa itu? Nah, itu kemudian setelah itu kemudian saya belum, waktu di Indonesia juga saya mendengar lah namanya Voice of America, itu apa ya, bilang gitu. Ada teman yang sempat kerja jadi koresponden di Jakarta, tapi saya nggak tahu apa VOA itu. Kemudian terus waktu di New York ada pembukaan VOA Indonesia, dan VOA secara umum juga mau melakukan ekspansi di TV dan sebagainya. Kemudian saya ya udah, saya diterima wawancara, kemudian terus kan TV dan radio Mas, pengalaman saya dicetak kan ya, wartawan yang terbiasa nulis, cara mensinergikan itu. Nah itu memang awal-awalnya agak kagok juga ya Mas ya. Iya. Waduh, menulis skripnya juga harus beda, kemudian harus bermain di visual dan di audio, di video gitu kan. Awalnya saya memang kayak dicemplungkan saja karena nggak diajari dulu. Ya belajarmu kamu disitulah sama teman-teman gitu kan. Terus kemudian setelah 2 tahun 3 tahun ada program kerjasama. Kita kan VOA membangun kerjasama dengan berbagai TV ya. Saya masuk di TV akhirnya, di TV. Ada training kemudian lah. Terus membangun kerjasama dengan berbagai stasiun, salah satunya dengan JTV. Oh JTV. Nah itu waktu itu awalnya ada program live talk show namanya Salam VOA, 1 jam waktu itu ya. Yang host Nadia Majid, anaknya Cak Nur, almarhum. Nah saya jadi kebagian segmen membalas email dari pemirsa. Awalnya itu ya. Kemudian
JTV merasa oh 1 jam terlalu lama lah, kita kempeskan setengah jam, kemudian terus kita sulap acara itu jadi warung VOW. Itu ya udahlah, Supri aja yang nge-host, ya kita tim. Ya udah, karena Jawa Timur sampean kan dari Kediri yo, ya wis lah, acaranya dikempeskan, dimodifikasi jadi acara live talk show yang namanya warung VOW setengah jam. Itu yang jadi unik apa itu? Waktu itu kita seling dengan Boso Jawa, Mas. Oh, itu yang jadi unik. Dan segmennya ada beberapa segmen, terus ada segmen yang opo Inggrisnya istilahnya. Itu kita segmen itu kita menghadirkan wong bule. Itu suruh kita punya kalimat atau kata-kata atau frasa, nanti diterjemahkan dalam bahasa, dia menerjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Meladeni pertanyaan dari penonton. Ya ada bulenya itu yang dulu menarik ya. Di studio dulu, kemudian setelah itu kita keluar di luar akhirnya. Itu bertahan ya sampai kemarin itu. Sampai 15 tahun itu, Mas. 15 tahun. Pernah jadi untuk bahan skripsi. Mahasiswa mana saya lupa itu, Mbak siapa dari Universitas Surabaya sana. Karena dianggap unik campuran sebuah media di Amerika, kerjasama dengan TV lokal dengan menggunakan bahasa campuran Surabayaan Jawa Timuran dengan Amerika, dengan Inggris. Terus tema-temanya juga sebenarnya kita waktu itu ingin menjadi jendela lah bagi warga Jawa Timur untuk mengetahui lebih utuh tentang Amerika, tentang kehidupan sosial, budaya, kadang-kadang sedikit politik lah gitu ya, ekonomi gitu. Itu apakah etnis lainnya juga punya program serupa atau cuma Jawa Timur aja itu? Wilayah kalau untuk TV lainnya? Waktu itu awalnya kita yang Jawa Timur yang memulai sih. Kemudian ada permintaan yang lain, ada daerah lain, tapi kita kekurangan kru ya, Mas. Karena kan kita terbatas. Jadi yang duluan lah, yang JTP yang sudah kita kerjasama duluan, kita teruskan. Yang lain-lain kadang-kadang kalau ada permintaan yang ad hoc aja. Tapi yang rutin reguler itu JTV. Kalau ininya peminatnya, audiensnya saya dengar juga banyak ya? Lumayan waktu itu ya. Jadi ya naik turun ya, naik turun. Tapi lumayan lah karena asumsi saya mereka senang ya, karena mereka masih dipertahankan sampai 15 tahun ya. Dan setengah jam itu. Kadang-kadang diputar di rerun, jadi diputar setiap malam minggu. Kemudian di hari-hari biasa di rerun sampai 2 kali nggak salah ya, malam hari gitu. Pengalaman menarik tuh saya dengar, nggak tahu ini nanti disensor nggak? Saya pernah jenengan cerita juga pernah ngeliput tentang Chef Janjo juga ya? Iya. Nah itu apa yang menarik waktu itu show lain, Mas. Jadi 2 tahun terakhir ini saya punya video podcast. Oh, pribadi ini ya? Bukan, sama VOW juga. VOW juga. Namanya Ketika Hidup Diperjuangkan. Platform kita YouTube itu lumayan sudah menarik. Jadi kita mewawancarai orang-orang Indonesia di sana. Tidak yang harus berhasil dalam arti prosesnya yang penting ya. Tidak harus yang menjadi pemimpin perusahaan. Biasanya kita kan memprofilin seperti itu. Ini kita prosesnya. Bahkan kalau kamu gagal pun nggak masalah lah ya. Jadi itu proses-prosesnya yang penting ya. Jadi salah satunya kita wawancarai seorang chef yang mungkin pemerhati kuliner di Amerika mungkin tahu ya, Chef Danco yang orangnya memang agak kurang ajar, seurakan ya. Itu dia sekarang jadi pengusaha juga karena awalnya jadi chef hibachi itu yang atraksi itu. Orangnya yang agak ngawur, agak sedikit jorok kadang-kadang ya. Guyon-guyonnya agak sedikit nyerempet-nyerempet, tapi ternyata orang Amerika seneng. Iya, itu sering sering ngerayu. Ngerayu si pembelinya. Pembelinya yang terutama cewek-cewek itu. Saya juga kaget karena biasanya orang Amerika kan sensitif terhadap isu-isu guyonan-guyonan yang menyangkut kayak gitulah. Menyangkut mungkin jangan-jangan dianggap harassment, tapi dia karena di kampung. Jadi dia di West Virginia itu daerah agak kampung, yang orangnya mungkin relatif lebih longgar lah. Kalau misalkan dia show di New York, susah itu. Kena pasal. Dia akan dituntut itu, Mas. Mungkin ya. Jadi memang di Amerika lain-lain, Mas. Kalau di kampung yang konservatif, kadang-kadang guyonan yang kayak gitu mungkin bisa kena. Gitu ya. Itu unik dia memang saya itu. Ada lainnya mungkin yang menarik selama itu apa? Kalau kerja pers, kerja jurnalisme hampir sama, Mas ya. Di sana dengan di sini. Jadi ya samalah proses
menghubungi sumber, narasumber, kemudian tantangannya hampir sama sih Mas. Aturan-aturannya, prinsip-prinsip jurnalismenya, kita kan memang banyak juga mengadopsi prinsip-prinsip pelaporan berita dari sana, Mas, gabungan dari sana. Ya, dulu saya pernah juga ke Gedung Putih misalnya ya. Itu juga sama dengan di Istana sini, sama di Istana Negara itu juga harus ada kualifikasi untuk masuk ke sana. Kadang-kadang juga ada kompetisi. Hampir sama sih prosesnya ya. Cuman di sana mungkin lebih mudah waktu itu. Saya bayangkan waktu di sini kan di sana waktu itu lebih modern, lebih gampang lah misalkan menghubungi sumber. Kalau waktu saya dulu di Jakarta, itu kayak kudu ketemu. Kalau di sana dulu waktu di sana bisa aja pakai telepon misalnya waktu itu loh ya. Di sini lebih gampang sepertinya ya gitu ya. Terus privasi kadang-kadang juga harus masih dipelihara Mas. Di sini dulu waktu saya kadang-kadang ya udah pejabat ya udahlah baru pulang ke kantor kita serbu stop itu door itu ya. Langsung gitu. Di sana ada juga tapi jarang sih Mas. Jarang, yang saya amati jarang terjadi dan saya mengalami jarang juga sih. Itu teman-teman saya kurang ini ya. Ternyata jenengan juga ngeliput soal politik juga ya ternyata ya di sana. Awal-awal dulu saya politik, tapi terakhir-terakhir lebih ke sosial budaya. Ya. Dan ke podcast itu lebih ke diaspora Indonesia. Nah ini saya pengen bandingin ya. Kalau sekarang di Indonesia itu kan sekarang lagi viral itu bendera bajak laut. Jolly Roger ya. itu sedang viral tuh dan beberapa pemerintah itu agak was-was juga, terus keamanan juga seperti itu. Nah ini kalau dibandingkan di Amerika, saya yakin di sana juga ada yang like, ada yang dislike juga dengan pemerintah itu di lapangannya seperti apa itu? Menyampaikan aspirasinya seperti apa itu? Bebas Mas, jadi kayak misalkan gendera Amerika digambari apa aja boleh. Boleh itu? Buat katok juga boleh itu. Buat celana dalam pun boleh itu Mas. Ya itu saya dengar kalau kata orang itu kan Amerika itu kan ibu dari negara demokrasi ya. Demokrasi. Terutama kebebasan berekspresi ya, itu kan salah satu kebebasan keramat di dalam yang dijamin Undang-Undang Dasar Mas. Itu sedemokratis seperti apa sih Mas di Amerika? Nah ini agak menarik ini. Jadi orang kalau membayangkan demokrasi itu kan selalu Amerika gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin definisinya demokrasi Mas ya. Tapi sebenarnya juga Amerika itu kalau pada level-level tertentu juga tidak, misalkan dalam proses pemilihan presiden ya, kita berbicara tentang demokrasi langsung dan tidak ya. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat presiden. Sementara di Amerika diantarai oleh lembaga namanya Electoral College. Jadi kalau di sini siapa yang mendapatkan suara terbanyak ya jadi untuk presiden ya. Kalau di sana? Di Amerika yang menentukan Electoral College. Jadi lembaga yang mengantarai suara publik. Jadi setiap negara bagian itu punya jatah sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa kasus yang suara terbanyaknya menang, tapi karena suara Electoral College-nya kalah, itu waktu zaman Hillary Clinton sama Al Gore 3 kali terjadi. Florida itu ya. Orang akhirnya mengatakan nggak demokratis Amerika ini. Terus juga misalkan kalau melihat lembaga institusi parlemen ya, di sana ada namanya Senat. Senat itu setiap negara bagian dijatah 2 Mas. Besar atau kecil. Jadi negara bagian Wyoming yang penduduknya cuma 700.000 itu dapat jatah 2 Mas. California yang penduduknya 35 juta ya dapat 2. Itu nggak demokratis kan? Nah itu sisi demokrasinya seperti apa berarti? Nah kemudian memang itu sengaja didesain dulu oleh para pembuat pendiri bangsa ya. Jadi mereka ingin menghindari bahwa demokrasi Amerika jangan sampai mengarah menjadi sebuah demokrasi yang massa itu akan berkuasa Mas. Di sisi lain juga dijaga jangan sampai akan memunculkan seorang tirani. Jadi kalau di sana yang mencerminkan suara massa itu ini DPR-nya.
Sementara senatnya ini yang mengimbangi, Mas. Oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi kita emang kadang-kadang harus sedikit apa ya? Kalau ngomong demokrasi emang kalau Amerika seperti itu ya. Jadi kadang-kadang juga apa benar ya Amerika itu menjadi mungkin India mungkin menurut saya ya. Tingkat partisipasinya lebih tinggi. Di Amerika itu yang milih presiden misalkan. Turnovernya itu paling 60 udah bagus, Mas, 60%. Yang milih ya. Dari yang jumlah pemilih lah ya. Itu kalau untuk presiden. Sementara kalau misalkan untuk DPR, DPRD paling 40%, Mas. Jadi tingkat partisipasi politik rendah, Mas, di sana itu. Nah itu kalau ini sebagai warga negara ya, informasi ya teman-teman, Cak Supri ini sudah jadi citizen ya, citizen Amerika ya. Nah pertanyaan saya itu keuntungan dan kerugian tinggal di Amerika yang notabene negara demokrasi itu seperti apa? Kebebasan, Mas, di sana itu, Mas, ya. Bebas sampai mau ngomong apapun. Jadi namanya seorang pejabat publik di sana itu menjadi sasaran fair, sasaran yang boleh dan sah untuk menjadi tempat untuk kritik sekeras apapun ya. Itu dijamin oleh undang-undang dan bahkan nggak ada ceritanya pernah ada beberapa pejabat publik yang merasa difitnah, tapi ketika dibawa ke Mahkamah Agung pasti kalah dia karena namanya itu bagian dari pendapat ekspresi kebebasan berbicara yang itu dianggap sangat keramat sekali. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu beragama itu sebuah kebebasan, 3 kebebasan ya yang memang itu dianggap keramat lah, susah. Kalau sudah menyangkut 3 ini, akhirnya kalau misalkan ada kasus hukum ya, kalau dibawa ke Mahkamah Agung biasanya akan dimenangkan yang 3 ini. Itu mungkin yang uniknya tinggal di Amerika di situ ya. Mungkin bahkan tidak dipunyai pada level tertentu, mungkin di Eropa pun nggak ada seperti itu ya. Di sana pembuatan, misalkan kayak di Jerman itu kan ngomong Nazi dan sebagainya nggak boleh ya. Di Amerika boleh. Itu kalau hubungannya dengan ini, dengan komunal, dengan lingkungan, dengan society itu kebebasannya seperti apa ya? Memang harus diakui, Mas, di sana itu emang gimana ya? Sampai pernah di sana juga ya. Saya tadi sempat bilang bahwa di sana emang unit sosial yang utama itu emang bukan masyarakat sih. Malah bukan masyarakat, individu ya. Individu ya. Lebih ke situ, itu emang filosofinya kan begitu ya. Jadi menjadi seorang Amerika itu emang kamu yang dinilai kamu sebagai seorang individu ya. Terlepas dari kamu latar belakangmu, keluargamu petani, keluargamu seorang pendeta, seorang ustadz, seorang bangsawan, itu kan dianggap kosong di Amerika waktu itu ya, filosofinya ya. Meskipun ya dalam penyataan politik sosial ya tentulah, Mas, kadang-kadang kan lain ya ceritanya, kan masih ada kalau sampai bicara politik ada dinasti juga ada. Jadi ada, jadi tidak melulu bahwa meritokrasi di Amerika itu bekerja sepenuhnya. Orang akhirnya, bekerja tok, keras, kemudian terus dari bawah, kemudian nggak semuanya begitu. Tapi memang namanya American Dream kan begitu kan. Kenapa orang pengen ke Amerika? Karena ada American Dream. Jadi kamu dari latar belakang apapun, kalau kamu bekerja keras, kamu membanting tulang, pokoknya mau menabung, mau ini, kamu akan berhasil. Contohnya Cak Supri ini. Loh, ya biasa lah, Mas. Saya nggak tahu apakah saya berhasil atau tidak ya, Mas. Tapi yang jelas saya punya pengalaman lain aja ya. Karena teman-teman saya yang di sini yang seangkatan saya kuliah ya banyak yang lebih berhasil, Mas. Di sini gitu ya. Saya kadang-kadang bayangkan kalau saya dulu nggak ada Amerika jadi apa ya gitu. Berarti di Amerika tuh sangat menjunjung ini ya, kesempatan orang untuk berkembang setinggi apapun itu. Betul, itulah yang gitu menjadikan membedakan dengan mungkin bahkan negara maju di Eropa, di Jepang. Jadi kebebasan berpikir itu sudah dari di kelas, Mas. Orang anak-anak harus argue sama gurunya, itu juga yang membuat sama orang tua. Di Amerika tuh banyak sekali inventor ya. Nah itu. Iya. Tadi kita sempat ngobrol ya, kenapa kok penemuan-penemuan yang kelihatannya orang lain bisa ya, Facebook, Google, Apple, kemudian Uber atau taksi online, kenapa harus di Amerika? Yang semuanya lah, mayoritas di Amerika kan. Itu karena itu salah satunya, kebebasan
berkreasi, berbicara dan sebagainya, yang didukung oleh infrastruktur finansial ya, modal ventura itu Mas, keberanian untuk menanggung risiko. Itu yang saya akui, yang mungkin nggak dipunyai oleh bahkan pengusaha-pengusaha di Eropa ya, atau di Jepang, dimanapun. Meskipun sekarang sudah mulai ya, tapi itu yang mereka berani membiayai orang yang punya ide gila lah. Aku pengen mendirikan ini di garasi atau di bawah jembatan lah. Itu bisa diterapkan di sini nggak, Mas? Nah itu saya nggak tahu ya. Di sini ada nggak? Apakah berani mengambil resiko sebesar itu dengan rugi ya? Atau tapi saya dengar kemarin misalkan kayak di Jogja juga ada komunitas yang misalkan karikatur apa ya, itu kan juga itu sudah lumayan maju ya. Saya pikir kalau infrastrukturnya disediakan, dan kalau di Amerika kan peran negara kecil Mas ya. Kalau di sini mungkin disuntik dulu lah dengan pemerintah ya Mas ya, mungkin ya. Karena di sana sudah mapan, infrastrukturnya itu sudah mapan, pemerintah tinggal memfasilitasi, memberikan insentif pajak. Ya wis lah, kowe di Silicon Valley sana, lembah Silicon sana, ya tapi jangan salah, itu banyak bukan orang Amerika juga. Itulah ya. Kapitalisme Amerika disitulah. Bukan liciknya ya, maksudku pinternya juga, tapi juga mungkin liciknya juga ya. Jadi orang-orang pinter di seluruh dunia ditaruh di situ, dikasih duit, kamu berkarya. Makanya CEO yang perusahaan top itu kan semuanya dari India sekarang. Benar. Google, kemudian Microsoft, India semua Mas. Iya, kalau dulu waktu saya di Amerika itu, kalau katanya ya, kalau telepon ke manapun, ke perusahaan apapun, terus ada customer service yang jawab, itu kata orang India. Bahkan kantornya pun di India sebenarnya. Ada, itu di SAP itu yang itu masih sampai sekarang pun efisiensi ya Mas ya. Iya. Nah, hubungannya dengan efisiensi ini. Jenengan sekarang cukup nggak tahu itu beruntung atau enggak ya, punya presiden seperti Trump gitu. Itu dampak ke jenengan sebagai pribadi, ke pekerjaan itu seperti apa Mas? Kalau saya menganggap sebuah pemilu itu selalu ada konsekuensi Mas, konsekuensi politik ya, perubahan rezim, kemudian perubahan kebijakan. Saya memahaminya seperti itu aja sih, gitu bahwa kemudian karena VOE itu kan dibiayai oleh pemerintah sama Kongres ya, sama parlemen ya. Dan selama 83 tahun kan bertahan ya, bahwa kemudian pemerintah sekarang membuat kebijaksanaan pengen ya. Saya nggak tahu apakah pengen menutup, apa pengen efisiensi lah. Sementara kita nggak siaran dulu, dan ada proses-proses hukum yang saya juga nggak tahu nanti seperti apa hasilnya. Kemudian saya memutuskan ya udahlah, karena saya sudah cukup lama, sudah di VO itu sudah 22 tahun lah. Baru 22 tahun? Baru 22 tahun, dan untungnya sudah bisa pensiun. Saya pensiun dini Mas. Pensiun dini. Rencana ke depan saya nggak tahu Mas, mau apa. Sementara pulang dulu ini, kemudian nanti balik ke sana, mencoba lembaran baru, tapi saya juga nggak tahu apa sih, belum ada rencana yang pasti. Mungkin jenengan masih punya utang ya, utang dulu. Yang belum, ide-ide yang ingin direalisasikan, itu apa Mas? Utang yang apa ya, utang, karena waktu kita ngobrol dulu itu Mas, jenengan pernah bilang punya keinginan untuk ketemu dengan migran orang Indonesia di berbagai wilayah di Amerika. Iya. Itu selama ini kan saya lakukan, sharing gitu, betul. Bertanya. Iya. Itu apakah ingin dilaksanakan itu? Nah ini kemarin memang waktu kita punya podcast itu kan lumayan sudah bagus ya. Kemudian sekarang sementara berhenti, kemungkinan ada potensi lah kami mungkin mau menggali dinamika kehidupan para imigran di Indonesia. Itu kan menarik sekali Mas. Ada yang imigran nggak pulang selama 40 tahun, bayangkan di sana ya. Nggak ketemu anaknya, ditinggal 1 tahun, kemudian punya cucu nggak bisa pulang misalnya. Orang tuanya meninggal di sana, nggak bisa pulang. Anaknya menikahkan dari jauh. Jadi tidak semua imigran Indonesia di sana itu hidupnya seperti bergelimpangan dolar ya. Kita membayangkan kan begitu kan. Padahal di sana kan banting tulang, harus tidak hanya membiayai keluarga inti, bekerja 3-4-3-2 pekerjaan, nggak bisa pulang, nggak bisa meluk keluarganya kalau kangen.
tapi harus mengirim duit setiap bulan untuk bahkan keponakan harus disekolahkan. Jadi pengorbanan imigran Indonesia di sana itu besar menurut saya, dan itu romantika kehidupan mereka menarik sekali. Dan ini ingin saya gambarkan bahwa tidak seperti yang dibayangkan enak, semuanya enak. Itu yang mungkin akan saya teruskan lah. Ingin ketemu berbagai profil imigran Indonesia di sana ya. Oh ya, ini mungkin pertanyaan di benak banyak orang nih ya. Untuk menjadi citizen atau minimal punya green card lah, itu caranya susah nggak sih? Susah-susah gampang. Gitu. Jalannya udah jelas ya di sana itu. Kalau punya green card itu harus ada yang sponsori. Kalau misalkan lewat perusahaan pekerjaan, biasanya disponsori izin kerja ke Amerika oleh perusahaan Amerika. Nanti beberapa tahun kalau udah dianggap bagus gini-gini, 5 tahun mungkin ya, atau 2 tahun bisa sponsori kartu hijau. Tapi kalau ada cara lain melalui jalur keluarga kawin dengan orang Amerika, itu bisa disponsori green card, Mas. Ada juga lotre. Lotre. Jadi ada 3 cara itulah secara umum ya. 3 itu yang orang luar Amerika itu bisa mendapatkan green card. Nanti kalau megang green card selama 5 tahun, kalau pengen menjadi warga negara Amerika bisa setelah 5 tahun. Ada melamar, kemudian ada tes-tesnya lah, tes nasionalisme, tes kebangsaan gitulah, civic test namanya. Begitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Cak Supri. Bagi seorang Supriyono nih ya, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu mau ngapain itu? Terus apakah ada berencana untuk pulang ke Indonesia, menghabiskan hari tua di Indonesia, atau ya wis lah tetap di Amerika, itu gimana itu? Wong Jawa ya Mas, boro itu ya pengennya balik lagi Mas. Balik lagi. Apalagi kan waktu saya ke sana kan wis gede Mas ya, sudah umur 30 itu istilahnya kepribadian saya, karakter saya itu udah 95% udah jadi Mas. Jadi Amerika itu tidak mempengaruhi karakter saya ya. Amerika hanya memberikan, menambah wawasan saya, menambah perspektif baru bagaimana saya melihat orang yang lain, bangsa lain, yang warna kulit lain. Jadi saya akan kembali ke Indonesia Mas, untuk kembali ke tanah leluhur ya, menghabiskan waktu di sini dan mudah-mudahan nanti ya berakhir di sini gitu ya. Bangun Karang Taruna. Biasanya kan orang kalau ditanya gitu, bangun kelahiran. Ya, siapa tahu bisa ya Mas, yang hal kecil apapun yang bisa saya lakukan lah. Tapi dalam waktu tidak lama saya memang akan pensiun di sini lah Mas. Ada rencana tahun berapa gitu? Nah, mudah-mudahan dalam waktu 2 sampai 4 tahun lah Mas. 2 sampai 4 tahun ya. Mumpung masih kuat, masih bisa kemana-mana. Kalau nanti pulang ke sini udah menikmati makan kuliner nggak enak, mau jalan-jalan kemana nggak enak, itu kan udah nggak berarti lagi lah Mas. Kembali ke tanah airnya. Benar. Tapi sudah nggak bisa menikmati suasananya, itu kan ya nggak enak. Ya, sepakat itu. Ya. Oke, terima kasih Cak Supri. Saya Mas. Waktu kita ngobrol ini lumayan lah, setengah jam ini. Kita dapat pengalaman banyak dari Cak Supri, dapat insight banyak juga ya. Terima kasih, semoga lancar semua rencananya. Nah, terus sama-sama. Mungkin kami tunggu lagi tahun depan kalau pulang lagi. Gitu ya. Oke teman-teman, kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Kalau mau tanya-tanya tentang Cak Supri juga silahkan. Nanti akan kita hubungkan dengan Cak Supri. Punya medsos mungkin Cak Supri? Ada di Instagram, di Facebook Mas. Tapi nggak banyak kok. Saya nggak terlalu aktif. Tapi sekarang siarannya udah nggak ini ya? Sudah nggak ada, sudah. Tapi di YouTube ada ya, masih ada? Di YouTube masih ada. Di YouTube masih ada. Nah, silakan teman-teman bisa cari apa itu? Keywordnya apa kalau di YouTube? Warung VO masih ada, atau Ketika Hidup Diperjuangkan, itu podcastnya lumayan populer kemarin Mas. Ketika Hidup itu teman-teman bisa cek ya di YouTube Warung VOE. Sama apa yang terakhir tadi? Podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Ketika Hidup Diperjuangkan. Kalau saya pribadi sih harapan saya itu akan dilanjutkan ya. Karena saya sangat berharap melihat pengalaman teman-teman sesama migran, karena saya juga mantan migran. Mantan migran Mas ya.
terutama yang di daerah-daerah terpencil tuh di Nah, Amerika. itu menarik. Itu luas sekali soalnya Amerika itu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.